Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai stunting ya. Jadi kali ini kelompok kami yaitu Pak Andri Francisco, Bu Erika Ferdiana, Pak M. Jauhari dan saya sendiri Yunus Handi Dewanta akan membahas mengenai penerapan metode design thinking berbasis Camper pada masalah stunting. Nah, di video sebelumnya, jadi di tugas sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai stunting, tapi kita akan review sedikit. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya itu berada di bawah standar. Nah, penyebab stunting itu ada banyak ya. Jadi misalnya asupan kalori yang nggak adekuat karena ada faktor sosioekonomi, jadi misalnya kemiskinan, pendidikan, peranan protein hewani dalam MPASI yang nggak adekuat, penelantaran, pengaruh budaya atau belief ya, kepercayaan, dan ketersediaan bahan makanan di tempatnya. Kemudian juga ada kebutuhan yang meningkat, jadi misalnya anaknya mengalami penyakit jantung bawaan, alergi susu sapi, kemudian bayi dengan berat badan lahir yang sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, dan infeksi kronis. Nah, sebenarnya stunting di Indonesia itu sudah mengalami perbaikan. Jadi mulai dari 2019 prevalensinya 27,6%, hingga terakhir tahun 2023 itu sudah 21,6%. Namun target pemerintah itu cukup tinggi ya, jadi berkurangnya harus sampai 14% dengan strategi infrastruktur dan lembaga yang ada. Ini tentu strategi yang sangat berat ya. Harus kerjasama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk pencegahan dan tata laksana stunting melalui pilar strategi nasional percepatan pencegahan stunting ya. Jadi sudah ada. Nah, kelompok kami ingin mengusulkan dengan yang namanya design thinking ya. Jadi pembahasan kali ini adalah design thinking mengenai apa yang bisa kita usulkan dan apa yang bisa diperbaiki dari strategi yang sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke design thinking ya. Jadi design thinking ini ada 5 tahap ya. Yang pertama empati, kemudian define atau definisi, yang ketiga ideasi, yang keempat prototype, dan yang terakhir adalah testing atau tes. Nah, yang pertama adalah empathy. Di empathy ini, di tahap empathy ini kita membuat empathy map. Pada tugas kali ini kelompok kami menggunakan empathy map dengan kita beri nama ya, namanya Putri Imelia. Nah, di empathy map ini kita bisa mendalami dan memahami serta mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi kita bisa mengetahui tentang user atau penggunanya ya, jadi dijabarkan di situ. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan, dan dengan jawaban itu kita akan dapat mengidentifikasi masalah sebenarnya yang ada di lapangan. Misalnya apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang dilihat, apa yang dikatakan dan dilakukan, kemudian apa yang dipikirkan dan dirasakan, dan apa yang didengar. Kemudian kita juga menggali gains-nya apa dan juga pains-nya apa. Setelah empathy map sudah ada, jadi sudah jadi empathy map-nya, maka kita mendefinisikan masalah yang terjadi. Nah, dari empathy map yang kita buat tadi, kita mendefinisikan permasalahan stunting, yaitu yang pertama, kenaikan harga pangan yang mempengaruhi daya tarik terhadap makanan bergizi, tidak diiringi dengan kenaikan upah kerja pegawai. Jadi masalah perekonomian ya, jadi masalah gaji yang tidak sesuai dengan harga pangan. Jadi persepsinya dari masyarakat ini ternyata harga untuk membeli makanan bergizi itu mahal, tidak cukup dengan gaji yang dimiliki. Kemudian yang kedua, angka kemiskinan yang berbanding lurus dengan angka stunting ya, sama masih terkait kemiskinan. Dengan semakin besarnya presentasi kemiskinan, maka semakin besar pula presentasi stunting. Jadi terkait perekonomian, juga pendidikan, pengetahuannya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini makanan yang dijual pada UMKM belum tersertifikasi yang memenuhi standar gizi yang cukup. Nah, ini juga terkait pendidikan ya, terkait edukasi bahwa bagaimana sih makanan yang bergizi, dan sebenarnya nggak mahal ya. Jadi makanan yang bergizi tidak mahal, yang tepat untuk tata laksana stunting ini itu seperti apa. Oke, setelah mendefinisikan masalah tadi, maka selanjutnya adalah ideasi atau ideate. Nah, di ideasi ini kita menggunakan metode Scamper ya. Jadi Scamper itu adalah akronim dari substitute, combine, adapt,
modify, put to another use, eliminate, dan reverse. Dari strategi yang ada, nah, kita mengusulkan ide-ide dengan metode Scammer ini. Yang pertama, substitute, ya. Apa yang bisa kita ganti? Nah, di sini kita mengusulkan menjadikan peran ibu yang berisiko atau yang telah mengalami stunting pada anggota keluarganya itu kita jadikan menjadi influencer atau duta stunting. Kemudian yang kedua, combine. Kita mengusulkan kombinasi antara pemerintah dan swasta, yaitu UMKM di regionalnya, di daerah masing-masing, untuk membuat makanan yang bergizi tapi kekinian, packagingnya bagus, untuk intervensi gizi spesifik, ya. Jadi untuk memastikan bahwa anak itu memang suka dengan makanannya yang diberikan. Kadang-kadang kan makanannya diberi tapi anaknya nggak mau, ya jadinya yang makan orang tuanya. Jadi intervensi gizi stuntingnya itu nggak tepat sasaran. Kemudian A-nya adapt. Apa yang bisa kita adaptasi? Kita mengusulkan mengadaptasi artificial intelligence, jadi AI, untuk membuat platform chatting, ya. Jadi platform ini itu bisa menjadi teman bagi orang tua yang kebingungan. Jadi di situ kita bisa tanya apapun mengenai kehamilan, mengenai tumbuh kembang anak, dan juga mengenai stunting ini sendiri, ya. Jadi enak, misalnya bingung mau tanya apa, langsung chat di platform tersebut, langsung ada jawabannya dan yang sudah di-generate oleh AI. Selanjutnya, modify. Nah, kita memodifikasi konsep edukasi ini menjadi menarik. Jadi melibatkan public figure yang sudah dikenal oleh masyarakat sehingga lebih menarik, ya. Tidak hanya misalnya kadang-kadang dari pemerintahan aja atau dari nakes yang orang-orang tuh nggak kenal. Nah, kalau dengan kerjasama sama influencer yang orang-orang terkenal baik nasional maupun regional atau lokal, itu akan lebih mengena. Jadi awareness atau masyarakat itu lebih tertarik, lebih perhatian terhadap hal tersebut. Kemudian put to another use. Nah, ini yang selanjutnya adalah dana stunting bisa dialokasikan untuk membuat konsep edukasi yang lebih menarik. Jadi dana-dana yang pada kegiatan yang kurang efektif kita alokasikan kepada kegiatan yang efektif. Jadi ditaruh ke penggunaan lain yang lebih bagus, yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, eliminate. Kita mengeliminasi sesuatu yang tidak efektif, yaitu dana untuk penanganan stunting yang tidak efektif tadi, ya kita eliminate aja. Nggak usah kita ini sinkron dengan put to another use, ya. Jadi dieliminasi kemudian diberikan ke kegiatan yang lebih efektif. Yang terakhir adalah reverse. Nah, di reverse ini kita melibatkan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan juga generasi nanti yang penerus di tempat tinggalnya dia saat ini. Nah, di situ kita encourage untuk berperan aktif dan juga mengambil peran penting dalam penanganan stunting ini. Selain itu juga kita mengusulkan orang tua yang mengalami stunting juga harus ikut andil dalam kegiatan misalnya rembuk stunting atau usulan-usulan apapun, sehingga masalah yang ada di lapangan itu tersampaikan dengan jelas, ya, dengan spesifik, sehingga tata laksana stuntingnya itu lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, pada tahap selanjutnya di design thinking, setelah tadi dilakukan empati, kemudian mendefinisikan, lalu ideasi, ya, memunculkan ide-ide. Yang keempat adalah memprototype idenya. Jadi dari ide tadi kita ajukan menjadi sebuah prototype. Nah, kita mengajukan sebenarnya ada dua untuk tata laksana stunting ini. Kita bagi menjadi dua, yaitu kuratif dan preventif. Kuratifnya adalah penerapan intervensi gizi spesifik terhadap stunting yang bekerja sama dengan UMKM untuk membuat makanan yang menarik, kekinian, dan bergizi sehingga perbaikan gizi pada anak dengan stunting itu lebih optimal. Nah, ini yang untuk kuratifnya. Kemudian untuk preventifnya, menjadikan peran ibu dan anak yang berisiko atau berhasil mengatasi stunting menjadi duta atau influencer stunting tadi. Kemudian yang kedua, modifikasi konsep edukasi menjadi lebih menarik dengan menerapkan teknologi platform berbasis AI, melibatkan peran serta public figure, dan melibatkan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan penerus di lokal tempat tinggalnya saat ini. Nah, setelah tadi sudah ada prototipe idenya, kita melakukan testing dengan melakukan survei kita sebar kepada masyarakat mengenai ide prototipe ide kita tadi. Kemudian hasilnya adalah demografinya, rentang usia koresponden adalah 20 tahun hingga 51 tahun ke atas, di mana sebanyak 41,9% didominasi oleh responden yang berusia 31 sampai 35 tahun. Dari sisi gender,
67,4% adalah laki-laki, 32,6% adalah perempuan. Kemudian dari status pernikahan, 79,1% sudah menikah, 20,9% belum menikah. Nah, dari prototipe tadi, ini hasilnya. Penilaian terhadap efektif dan efisiennya ide atau gagasan yang diusulkan sebanyak 65,1% setuju. Kemudian 30,2% sangat setuju, dan 4,8% kurang setuju. Jadi itu kita sudah melakukan tahapan design thinking, diawali dengan empati, kemudian mendefinisikan masalahnya, lalu ideasi dengan teman-teman kelompok kami melakukan brainstorming, ide apa yang akan kita munculkan, kemudian kita prototipekan, lalu setelah prototipe adalah testing, dilakukan tes terhadap ide atau prototipe yang sudah ada tersebut. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur.